Kami mau menanyakan tentang hal biro keuangan itu seperti apa ya Pak? Oh ya, baik. Kita di dalam aja lebih enak, saya kira. Nanti bisa saya jelaskan panjang lebar. Mari. Ya, sini. Enggak, silahkan. Terima kasih ya Pak. Ya, silahkan masuk. Ya. Silahkan duduk. Nah, ambil tempat masing-masing. Ya. Jadi Pak, saya mau bertanya tentang peranan sama fungsi dari biro keuangan di UMS ini gimana ya Pak? Nah, oke. Jadi biro keuangan itu adalah salah satu unit penunjang yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta agar core bisnis ya. Jadi bisnis utama yang diselenggarakan oleh fakultas atau program studi, yaitu proses pembelajaran itu berlangsung dengan lancar. Nah, tanggung jawab utama kami adalah mengelola keuangan universitas, mulai dari pencatatan pendapatan, kemudian penyediaan data untuk penyusunan RAPP universitas dan juga biaya studi, kemudian juga pemrosesan pencairan anggaran, kemudian perpajakan, baik itu lembaga maupun personal, dan juga pemeriksaan laporan keuangan. Nah, implementasi dari tanggung jawab utama itu salah satunya adalah berupa layanan terhadap para stakeholder atau pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah mahasiswa, dosen, dan juga unit Fakultas Prodi. Itu Mbak peranan kami di sini ya. Kalau kaitannya mahasiswa dengan biro keuangan ini mengurusi bagian apa aja? Jadi begini, secara prinsip mahasiswa bisa melakukan kegiatan akademik kalau sudah memenuhi administrasi keuangan. Nah, untuk memenuhi administrasi keuangan ini mahasiswa harus melakukan pembayaran tagihan ini ya, keuangan, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 cara. Yang pertama adalah langsung ke teller, ke bank mitra kita ya, kita punya 3 sekarang, yaitu yang pertama adalah Bank Jateng Syariah, kemudian Bank Syariah Bukopin, dan Bank Mandiri Syariah. Nah, supaya pembayaran bisa dilakukan, tagihan pembayaran itu harus muncul di dalam sistem keuangan kita dan juga bank mitra, yang mana itu bisa dilihat oleh mahasiswa di aplikasi STAR. Saya kira tadi sudah disampaikan di video sejak akademik ya terkait STAR, di menu informasi keuangan. Nah, pada kondisi normal, server keuangan oke, server bank mitra oke ya, server akademik STAR oke, kemudian KRS mahasiswa juga nggak salah, maka sebenarnya praktis mahasiswa tidak akan berurusan dengan kami biro keuangan, karena mahasiswa bisa langsung lihat tagihan keuangan sekaligus langsung bayar dengan salah satu dari 3 cara tersebut. Kalau kondisi tidak normal, misalnya ada gangguan server sehingga mahasiswa tidak bisa melihat tagihan, kemudian juga mungkin belum muncul tagihan, kemudian mungkin KRS-nya nggak betul, maka case-case tersebut menyebabkan mahasiswa harus datang ke kami biro keuangan. Selain terkait tagihan pembayaran, ada juga case-case yang mana mahasiswa harus datang ke kami. Yang pertama adalah ketika ingin mengajukan dispen pembayaran. Kemudian yang kedua adalah ketika mengajukan cuti kuliah. Kemudian yang ketiga ya adalah meminta surat keterangan terkait biaya studi ya. Yang keempat adalah aktivasi beasiswa bagi penerima beasiswa. Saya kira itu Mbak ya. Dari yang Bapak jelaskan tadi, bagaimana prosedurnya biar mahasiswa itu nggak ribet pulang balik? Oh ya, terima kasih. Jadi kita sudah mengelompokkan ada 5 case yang mana mahasiswa harus datang ke biro keuangan. Kita mulai dari yang case pertama, yaitu terkait tagihan pembayaran. Problemnya bisa 2. Yang pertama adalah tagihan itu belum muncul. Belum muncul bisa karena ini terutama yang terkait dengan tagihan spesifik ya. Misalnya spesifik itu artinya tidak berlaku untuk semua mahasiswa, tidak berlaku semua program studi. Contohnya adalah tagihan tentang praktikum rumah sakit ya, di Fakultas Kesehatan misalnya. Jadi kalau kami di keuangan belum menerima surat resmi dari fakultas yang sudah disetujui oleh pimpinan, dalam hal ini wakil rektor, misalnya terkait dengan praktikum rumah sakit, maka kami juga belum akan men-setting tagihan
terkait praktikum rumah sakit itu. Nah, mungkin saja mahasiswa ini di fakultas sudah ada pengumuman praktikum, tapi kok belum muncul tagihan keuangan, maka mereka memang harus datang ke kami. Supaya itu bisa kami setting tagihan, mahasiswa harus menunjukkan surat resmi tersebut, kemudian kami cross-check kevalidan surat itu. Kalau memang distribusi surat sudah masuk kami, maka kami akan segera men-setting tagihan itu, sehingga problem selesai. Kemudian yang terkait tagihan pembayaran yang kedua, bisa juga karena kesalahan tagihan ya. Misalnya, ya ini karena kesalahan tidak kesesuaian antara KRS dengan tagihan ya. Itu bisa terjadi ketika mahasiswa itu membatalkan salah satu mata kuliah atau mungkin lebih ya, setelah melewati batas waktu validasi KRS. Ya. Jadi ceritanya kan ketika KRS, waktu validasi selesai, kami mengupdate tagihan. Ya, kemudian di tengah jalan ternyata ada perubahan pengambilan KRS ya, terutama yang lebih dari 10 ya. Kalau kemudian yang semula kami update itu misalnya taruhlah 20, ternyata di tengah jalan hanya 18, maka selama mahasiswa nggak lapor ke kami, tagihannya tetap penuh 20 ya. Supaya sesuai dengan KRS yang sesungguhnya, maka harus datang ke kami dengan jalan menunjukkan KRS yang sudah terupdate, yang terkini tadi, yang sudah valid. Yang itu bisa diminta ke Biro Administrasi Akademik. Nah, begitu kami melihat KRS yang terbaru itu dan berbeda dengan tagihan, maka kami update, problem selesai. Kemudian yang kedua yang kedua adalah untuk pengaktifan ini ya, beasiswa ya. Kita urutkan berbeda sedikit ya. Jadi bagi mahasiswa yang menerima beasiswa, itu juga dapat tagihan ya, tagihan pembayaran. Kalau mereka nggak datang ke kami, maka ya statusnya nggak akan pernah terbayar lunas, tetap saja tertagih. Maka supaya itu statusnya menjadi lunas dan bisa melaksanakan kegiatan akademik, mereka harus datang ke kami sambil menunjukkan yang pertama adalah kartu hasil studi dan MOU beasiswa. Karena MOU beasiswa biasanya mensyaratkan KHS-nya itu harus punya IPS tertentu. Ya, kalau itu sudah terpenuhi, maka nanti akan kami aktivasi. Problem selesai. Kemudian yang ketiga, ketika mau mengajukan cuti kuliah ya. Jadi begini, kalau mahasiswa tidak datang ke kami, tidak melakukan KRS resmi, KRS ya, sudah melewati batas KRS, tidak KRS, dan juga tidak melaporkan kalau cuti, maka yang terjadi adalah tagihannya nanti, tagihan keuangannya akan lebih besar daripada kalau dia melapor cuti resmi. Jadi kalau nggak lapor cuti resmi, tagihan keuangannya 2 kali kalau dia lapor cuti resmi, maka dia harus datang ke kita. Ada surat keterangan resmi cuti dari BAA nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengajuan dispen. Dispen itu adalah keringanan pembayaran dalam bentuk penundaan waktu bayar. Misalnya semester ini harusnya paling akhir bulan ini harus membayar ya, maka penundaan itu artinya bisa dibayarkan di semester berikutnya. Nah, syaratnya apa, prosedurnya apa? Untuk dispen itu mahasiswa harus tetap datang ke sini minta formulir dispen. Formulir dispen, kemudian diisi, kemudian dimintakan persetujuan ke prodi. Kalau kondisi normal, prodi itu ada di situ pembimbing akademik dan juga ketua prodi. Ya. Kemudian setelah diisi, dikembalikan ke sini sambil melampirkan syarat-syarat lainnya. Ini ya, transkrip termasuk keterangan pendapatan orang tua dan lain-lain. Nanti bisa dilihat di website kami untuk syarat detailnya. Nah, datang ke kami, begitu syarat lengkap, kita kasih dispen, artinya ya bisa mengikuti kegiatan akademik, problem selesai. Kemudian yang case terakhir adalah permohonan ini ya, surat keterangan biaya studi. Biasanya itu terkait untuk mengajukan beasiswa dari eksternal ya, misalnya Pemda atau bagaimana. Nah, datang ke kami dengan syarat membawa menunjukkan yang pertama adalah KTM, karena ketika kita menulis surat keterangan nanti perlu data tempat tanggal lahir ya, tahun masuk kuliah dan sebagainya. Kemudian kita perlu data rekod pembayaran atau tagihan yang bisa kita print dari Star ya. Ini untuk mengetahui persis berapa biaya per SKS-nya untuk SPP. Kemudian kita perlu juga KRS. Ya.
transkrip ya, lebih tepatnya transkrip terakhir supaya kita tahu persis sudah berapa KRS yang diambil. Kemudian satu lagi adalah panduan akademik supaya kita tahu persis berapa jumlah KRS yang harus diambil selama ini ya, satu ini jenjang studi itu ya. Itu saya kira 5 case yang harus ke sini, detail prosedurnya seperti itu. Saya kira sebagai tambahan saya sampaikan juga, kalau ingin tahu secara lebih lengkap ya tentang keuangan, layanan dan sebagainya, bisa diakses di website kami, yaitu di http://go.wms.ic.id ya. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua, saat ini sebenarnya kami sedang mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan mahasiswa, SIMKEO mahasiswa, yang diharapkan nanti bisa mereduksi 5 case tadi supaya mahasiswa nggak perlu datang ke sini, tapi cukup disampaikan dengan request online dan sebagainya. Ini masih dalam pengembangan. Saya kira itu Mbak, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, Mas. Ya, sama-sama Mas, Mbak. Mudah-mudahan studinya lancar ya dan diberkahi oleh Allah. Terima kasih juga. Monggo.